Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersuci wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Kita berjumpa kembali di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV di program live interaktif Jalan Lurus bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy M.A. Hafidhallahu Ta'ala, yang beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah juga telah membersamai kita walaupun melalui lokasi yang jauh ya, antara Jember dan Pandeglang. Insya Allah kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Khair, alhamdulillah. Gimana antum di Jember sama teman-teman? Alhamdulillah, kami sehat semua Zat. Ini dalam persiapan Ramadan juga Zat. Masya Allah. Semoga Ramadan kita mendapatkan keberkahan lebih dibandingkan Ramadan sebelum. Amin. Terima kasih Ustaz telah membersamai kita, bersedia untuk 1 jam ke depan berbagi ilmu dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tentunya Ustaz ya. Semoga Ustadz dan keluarga beserta tim dan juga para pengajar di pondok di dalam keberkahan Allah selalu. Allahumma amin. Amin. Baik para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa juga kami menyapa para pendengar yang mendengarkan tayangan ini melalui Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (RTVC), di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan yang terakhir Radio Mas FM Seragen. Para pemirsa dan para pendengar, ahlan wa sahlan, kembali kami ucapkan semoga para pemirsa dan para pendengar selalu di dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Dan tidak lupa juga kami mengundang para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada untuk dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam layanan live interaktif kali ini di nomor layanan kami di 0821 706087. Tentunya melalui layanan WhatsApp call kami ya, 0821 706087. Dan Anda juga dapat menghubungi kami melalui layanan telepon khususnya di kode area Jember di 0331 544 6087. Baik, sebelum kita membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, tentu seperti biasa kita akan mendengar untayan nasihat dari guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat banyak dan tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung secara keseluruhan. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat seseorang bisa berbicara, mengungkapkan perasaannya melalui lisan, menyampaikan pemikirannya melalui lisan, berkomunikasi, saling memahami satu dengan yang lain. Seorang anak ingin memberikan info kepada orang tua atau orang tua ingin memberikan pengarahan kepada anaknya, seorang guru ingin mengajarkan kepada muridnya, seorang murid ingin bertanya kepada gurunya, maka semua itu bisa terjadi dengan nikmat yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan kita nikmat bisa berbicara. Ar-Rahman khalaqal insan 'allamahul bayan.
'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang Maha Penyayang, dialah yang mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, dan mengajarkan kepada manusia al-bayan, menjadikan mereka bisa berbicara, mengajarkan kepada mereka bagaimana cara berbicara. Dan ini diantara keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada kita sebagai manusia. Sehingga dengan nikmat ini kita bisa menyebarkan kebaikan, mendakwahkan al-haq, menggunakan nikmat berbicara ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita. Tentunya nikmat yang besar ini harus kita syukuri. Dan di antara cara mensyukurinya adalah menggunakan nikmat bisa berbicara ini di dalam perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa dengan lisan seseorang bisa mengucapkan ucapan yang baik yang diridhai oleh Allah, dan dengan lisan pula dia bisa mengucapkan ucapan yang buruk. Maka di antara bentuk syukur kita adalah menggunakan lisan ini untuk mengucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak mampu, maka diam. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Sehingga di sini perlu seseorang berhati-hati dalam berbicara, memilih kata, menggunakan nikmat berbicara ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya memperbanyak zikir, mengucapkan ucapan yang baik, menghindari kedustaan, ghibah, namimah. Seseorang hendaklah dia menyadari bahwa ucapan yang kita ucapkan ini dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah dia, yaitu seorang manusia, mengucapkan sebuah ucapan melainkan di sana ada malaikat yang mengawasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa menggunakan lisan ini di dalam perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, dan menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang justru akan menjadi penyebab kesengsaraan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Wafiq, barakallahu Ustaz. Terima kasih atas untayan nasihat pembukanya. Dan para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah selama 1 jam ke depan kita bersama-sama belajar dan juga berusaha untuk meminta jawaban dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami tentunya, dan juga pertanyaan yang masuk melalui layanan telepon kami. Nah, para pemirsa bisa menelpon melalui WhatsApp call di nomor layanan kami di 0821 7000 6087. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan kita penelpon kita bersama pada kesempatan kali ini, datang dari Aceh, Masya Allah. Ini dari Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik Ibu, kami persilakan untuk pertanyaan secara langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang sholat witir. Apakah boleh melakukan sholat witir? Bukan sholat witir, sholat fajar. Baik. Apakah boleh melakukan sholat fajar setelah tahajud dan witir, atau harus menunggu waktu yang berdekatan dengan subuh, waktu subuh? Baik, sudah Ibu cukup?
Itu aja Ustaz. Syukran. Baik. Barakallahu fikum. Kalau yang dimaksud adalah sholat fajar di sini adalah 2 rakaat sebelum subuh, dan itu adalah merupakan qabliyah, ratibah qabliyah, sholat rawatib yang dilakukan sebelum sholat subuh, maka waktunya sudah ditentukan di dalam agama ini, yaitu setelah datangnya adzan. Setelah datangnya waktu sholat subuh yang ditandai dengan adzan, maka silahkan seseorang melakukan sholat fajar atau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Adapun sebelum itu sebelum datangnya waktu sholat subuh, maka belum datang waktunya. Dan sebelum datangnya waktu sholat subuh, ini adalah waktu untuk melakukan sholat malam, sholat witir. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penelpon pertama kita pada kesempatan kali ini yang datang dari Aceh tadi. Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya dalam kesempatan kali ini. Datang dari Bengkulu, Bapak Soleh Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan Pak Soleh Haji untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu hadis, Ustadz, disebutkan, berpuasalah kamu atau berbukalah kalau melihat hilal, gitu, Ustadz. Baik. Melihat hilal. Nah, pertanyaannya, Ustadz, bentuk hilal itu seperti apa, Ustadz? Baik. Nah, kemudian kalau ada sekelompok orang atau kita sendiri melihat hilal untuk satu penelpon dan kami tidak lalu bertentangan dengan pemerintah, Ustadz, penentuannya. Nah, mana yang digunakan nih, Ustadz? Itu, Ustadz. Baik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz. Baik, sahih Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hendaklah kalian berpuasa karena melihat dia, dan hendaklah kalian berbuka karena melihat dia. Berpuasa karena melihat dia maksudnya adalah melihat hilal bulan Ramadan. Dan berbukalah karena melihat dia maksudnya adalah melakukan sholat Aid atau menyelesaikan puasa di bulan Ramadan apabila seseorang melihat kembali hilal, yaitu hilal bulan Syawal. Iya, dan ini menunjukkan bahwasanya masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan ini adalah berdasarkan ru'yatul hilal. Dan hilal bentuknya adalah seperti sabitnya, ya, seperti sabit, dan sesuatu yang sangat tipis, sehingga karena dia berada di awal bulan dan sangat tipis, sehingga tidak semua orang bisa melihatnya. Seandainya di sana ada orang yang melihatnya, maka hendaklah dia segera melapor kepada pemerintah atau badan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kalau misalnya diterima persaksian dia, maka kita berpuasa. Seandainya diterima persaksian dia, maka kita berpuasa. Tapi kalau tidak diterima, maka ya kita tidak berpuasa. Artinya kalau tidak diterima dan dianggap tidak ada yang melihat hilal, maka kita semuanya menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari dan kita berpuasa besok lusanya. Kita berpuasa besok lusanya. Wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, Ustadz, atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Soleh Haji di Bengkulu tadi. Baik, berlanjut ke pertanyaan yang masuk
yang telah masuk di meja redaksi kami, Ustaz, datang dari saudara Visco Putra Alexander. Pertanyaannya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul bahwa seluruh perjalanan hidup kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Kalau betul begitu, apa gunanya kita berdoa? Andai kata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, apakah takdir kita bisa berubah? Dan artinya catatan hidup kita di Lauhul Mahfuz juga berubah? Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Dan Allah mengatakan, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkan. Ini semua menunjukkan kewajiban beriman dengan takdir. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Kewajiban seorang muslim adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, menulis segala sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Kalau Allah SWT menghendaki maka terjadi. Kalau Allah SWT tidak menghendaki terjadi maka tidak akan terjadi. Dan meyakini bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita dan juga perbuatan kita yang baik maupun yang buruk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang beriman, kita juga diperintahkan untuk beriman dengan syariat. Sebagaimana kita diperintahkan untuk beriman dengan takdir, maka kita juga diperintahkan untuk beriman dengan syariat. Apa ini maksud beriman dengan syariat? Beriman dengan syariat yang Allah SWT turunkan melalui nabinya SAW, mengamalkan apa yang ada di dalam syariat tersebut. Kita diperintahkan untuk beriman dan beramal saleh. Sehingga dari sini seorang muslim berkewajiban untuk mengimani dua perkara. Yang pertama adalah beriman dengan takdir. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan syariat. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara keduanya, maka dia tersesat. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara keduanya, maka dia tersesat. Beriman dengan takdir saja, tidak mau menjalankan syariat, maka ini sebuah kesesatan. Menjalankan syariat tetapi tidak beriman dengan takdir juga merupakan kesesatan yang dilakukan oleh Nabi kita SAW, dan itulah yang beliau perintahkan adalah beriman dengan takdir dan kita menjalankan syariat Islam. Dahulu para sahabat Nabi SAW pernah bertanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah, telah diketahui oleh Allah. Bahkan seseorang masuk ke dalam surga atau neraka, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, fa fimal amal? Wahai Rasulullah, untuk apa kita beramal? Maka beliau SAW memberikan sebuah jawaban yang sederhana. Dan ini cukup menjadi jawaban bagi seorang yang beriman. Yang mengucapkan adalah Nabi SAW. Beliau mengatakan, i'malu. Hendaklah kalian tetap beramal. Hendaklah kalian tetap beramal. Jangan sampai keimanan seseorang dengan takdir kemudian menjadikan dia tidak mau berdoa, menjadikan dia tidak mau beramal soleh,
Nabi mengatakan i'malu, hendaklah kalian tetap beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka masing-masing dari kita akan dimudahkan untuk melakukan apa yang dia ditakdirkan untuknya. Kalau memang dia ditakdirkan untuk surga, masuk ke dalam surga, maka Allah akan jadikan dia mudah untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Dimudahkan dia untuk beriman, dimudahkan dia untuk beramal soleh, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi sebaliknya, orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, maka dia pun akan dimudahkan melakukan amalan-amalan yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Intinya, sekarang kita beriman dengan takdir, dan kita juga beriman dengan syariat. Kita beriman segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah, dan kita mengambil sebab keselamatan di akhirat. Kita beriman dan kita beramal soleh sampai kita meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita yang bertanya tadi, Fisko Putra Alexander. Baik, berlanjut ke penelpon kita selanjutnya, datang dari Padang, Sumatera Barat, dari Ibu Nuryati. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Ibu, wabarakatuh. kami persilakan secara langsung pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, ahsanallahu ilaikum Ustaz. ilaih. Jadi Ana ingin bertanya, beberapa minggu yang lalu itu suami Ana ditimpa sakit gitu Ustaz. Beliau kan punya kesibukan ternak lele di kolam gitu Ustaz ya. Jadi cerita-cerita orang lama di kolam itu tuh terkenal apa namanya Ustadz, tempat penyeberangan atau tempat pelintasan-pelintasan yang gaib. Jadi pas waktu-waktu gerimis atau waktu-waktu sebelum maghrib atau gimana gitu Ustadz, sering kelihatan sama orang dengan kasat matanya gitu Ustadz. Jadi suami Ana ini kerjanya di beternak ikan lele gitu Ustadz. Jadi seminggu yang lalu kena musibah, panas badannya Ustadz, udah minum obat-obat medis gitu Ustadz. Jadi kata orang mandang katanya si suami Ana ini kena keteguran gitu ya Ustadz. Kalau bahasa Minang itu tasapu gitu Ustadz. Jadi disuruhnya lah belinya sama Ana bubuk bidara Ustadz. Jadi datanglah orang tuh ngobatin suami Ana ke rumah. Jadi dia suruh ambil air, dimasukin ke dalam satu gelas, kemudian dia baca gitu Ustaz. Ana waktu itu agak takut gitu Ustaz, apakah ini masuk syirik atau gimana. Dibacainnya, tapi sementara dia baca itu Ana nggak tahu apa yang dibacanya, cuman Ana sekencang-kencang itu juga berharap ini Ana tidak percaya sama orang ini ya Allah. Ana tetap berharap kesembuhan itu di tanganmu ya Allah. Ana tidak percaya gitu-gitu ya Ustaz ya. Baik, Ibu. Nah kemudian suruh minumkannya sama suami Ana. Habis itu disuruhkannya baca ini Ustaz. Baca salawat 3 kali, ada 2 kalimat syahadat, dia baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, sampai beberapa surat-surat gitu Ustaz. Nah habis itu ada gerakan-gerakan Ustaz, dari pinggangnya suami Ana tuh apanya ke atas gitu Ustaz, kayak didorongnya ke arah kepala suami Ana tuh Ustaz. Baik, Bu. Jadi pertanyaannya, habis itu besoknya disuruhnya mandiin 3 kali, 1 hari sekali gitu Ustaz. Terus disuruh catatkannya resep-resepnya. Cuma nggak ada rahasia di sini nampaknya Ustaz. Jadi tidak ada apanya Ibu? Mohon maaf. Ya. Tidak ada apanya tadi? Ya, tidak ada apa-apa rahasia. Ya seperti ini, maaf mungkin agak panjang sedikit Ustaz. Disuruhnya ambil 3 sendok makan bubuk bidara tadi, kemudian masukin ke dalam 2 gayung air katanya. Habis itu direbus. Nah habis itu ambil 1 gelas untuk diminum, terus bejana itu tadi nanti ditaruh sama gelas itu berdekatan katanya. Itu bacain 2 kalimat syahadat. Itu bacain ini katanya, ya Allah ya Rob, hamba mohon kepadamu jadikanlah air ini sebagai sarana untuk menghancurkan seluruh pengaruh jin zalim yang ada di suami Ana gitu. Habis itu bacain Al-Fatihah 1 kali, tiupkan katanya Ustaz. Surah Al-Ikhlas 3 kali, tiupkan ke air sama
sama panci tadi Ustaz. Hmm. Sampai ada ayat kursi, ada Al-Hasyr, ada surat As-Saffat, ada Al-Baqarah, Yasin dan Yunus Baik, Ibu. gitu Ustaz. Hmm. Jadi anak agak ragu ini apakah ini ada yang menyalahi syariat kita atau bagaimana Ustaz? Baik, Ibu. Nah, itu mohon pencerahannya ya Ustaz ya. Jadi kalau seandainya ada lagi teman-teman atau saudara anak di sini yang kena seperti itu kan bisa kasih resep lagi. Ini dicatatnya Baik. sama orang Ustaz. Baik, Ibu Nuryati. Cukup ya, Ibu ya? Iya, jazakallah. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa jin ini adalah makhluk yang ada wujudnya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahkan di dalam Al-Qur'an ada surat khusus tentang jin ini. Mereka adalah makhluk seperti kita, diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka makhluk yang kita tidak melihatnya, adapun mereka maka mereka melihat kita. Dan jumlah mereka Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui. Maka dia ada di sekitar kita. Di sekitar kita, mungkin di gunung, di sawah, di sungai, tapi kita tidak melihat mereka. Adapun yang disebutkan dalam pertanyaan bahwasanya si fulan ini dia kerasukan jin atau istilah-istilah yang tadi disebutkan, maka yang namanya kerasukan jin di sana ada ciri-cirinya, dan yang bisa kita lakukan adalah meruqyah dengan ruqyah yang syar'iyah. Dan alhamdulillah ruqyah di dalam agama Islam ini sederhana. Seorang bisa melakukan ruqyah secara mandiri, keluarganya dia yang meruqyah tanpa dia harus mendatangkan seseorang, dan bisa meruqyah dengan Al-Fatihah atau dengan ayat kursi, dan ini adalah ayat-ayat yang insyaallah masing-masing dari kita menghafalnya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, dengan bisa juga seorang membacakan secara langsung, kemudian meniupkan, atau dia membacakan di dalam sebuah gelas, kemudian menyuruh pasien untuk meminumnya. Cara yang sederhana. Adapun yang tadi disebutkan wallahu taala alam, mungkin ada di antaranya yang sahih dan ada di antaranya yang berlebihan. Ya, ini harus disandingkan dengan ini harus demikian dan demikian, dan seakan-akan itu adalah dari syariat, padahal itu adalah dari bukan dari syariat. Maka yang demikian dikhawatirkan termasuk bid'ah di dalam agama. Jadi kewajiban kita adalah mengikuti syariat ini, dan seperti yang tadi kita sampaikan, ruqyah syar'iyah ini sederhana saja. Ya, seorang bisa membacakan langsung Al-Fatihah, ayat kursi, dan sang bapak juga disuruh untuk membaca zikir pagi dan juga petang, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dijauhkan dari gangguan jin. Ini yang bisa dilakukan. Dan tadi disampaikan itu sudah terjadi, sehingga lain kali supaya lebih berhati-hati dan bertanya terlebih dahulu sebelum melakukan. Dan alhamdulillah di sana insyaallah banyak sumber yang bisa kita tanya tentang ruqyah yang syar'iyah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Nah,
Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penelpon kita tadi, Ibu Nuryati dari Padang, Sumatera Barat. Baik, beralih kembali kita ke Aceh Ustadz. Datang dari Ummu Mairo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami Ustaz. persilakan untuk pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Begini Ustaz, sudah Islam, alhamdulillah. Sudah Ustaz, sudah 30 tahun dulu. Terus Ustaz masih berbeda akidah. Nah, apakah boleh menerima pemberian warisan dari mereka untuk kami, dan apakah apabila kami mendapat rezeki lebih besar atau sudah bisa membayar zakat, apakah boleh kami memberikan kepada keluarga mereka yang tidak mampu, Ustaz? Bisa ditangkap Ustaz? Ana minta tolong diantum ulangi. Begini Ustaz, Ana ini keluarga Ustaz. Suaranya naik turun Ibu, mohon maaf, ini mungkin bisa beralih posisi sedikit untuk bisa jaringannya lebih baik lagi. Ya Ustaz. Iya. Baik. Begini Ustaz. Suami Ana punya keluarga yang berbeda akidah Ustaz. Nah terus apakah kami boleh menerima warisan dari keluarga suami untuk kami, atau apakah kami boleh memberi apabila kami masuk? Halo? Ya. Hilang suaranya. Mungkin yang dapat kita tangkap bahwa bolehkah menerima warisan dan bolehkah kita memberikan kepada saudara kita yang berbeda akidah, seperti itu ya Bu ya? Ya, zakat kita yang kita miliki, apabila kita berlebihan harta, apakah boleh kita memberikan kepada mereka yang berbeda akidah dari keluarga mereka, Ustaz, dari keluarga suami gitu yang kurang mampu. Baik Ummu Mairah, sudah cukup ya? Ya. Insya Allah Ustaz dapat ditangkap ya Ustaz ya? Jazakallah khairan Ustaz. Baik Ustaz. Ummu Mairah ini bertanya tentang apakah kita diperkenankan untuk mendapatkan waris dari saudara yang berbeda akidah, dan juga apakah kita bisa memberikan zakat kepada mereka di saat mereka dalam kondisi ekonomi yang di bawah kita atau tidak mampu. Barakallahu fiik Ustaz. Nah, kalau yang dimaksud dengan berbeda akidah di sini adalah berbeda agama. Kita berbeda dengan agama orang tua, maka Nabi SAW mengabarkan bahwa la yarithu al-muslimul kafir wa la yarithu al-kafiru al-muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang yang kafir juga demikian tidak mewarisi orang yang muslim. Ini kalau yang dimaksud dengan berbeda akidah di sini adalah berbeda agama. Tapi kalau yang dimaksud adalah sesama muslim tapi berbeda dalam beberapa keyakinan, dan keyakinan tersebut tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam, maka ya boleh seorang muslim mewarisi orang Islam yang lain, tidak masalah. Jadi yang tidak boleh adalah kalau sampai berbeda agama. Taib, kalau yang ditanyakan di sini adalah memberikan zakat kepada selain orang Islam. Misalnya di sana ada orang yang fakir miskin dan dia adalah non muslim misalnya. Ini maksud dengan beda akidah di sini adalah beda agama. Maka di antara 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat ada mu'allaf. Dan mu'allaf di antara maknanya adalah non-muslim yang diharapkan dia akan masuk ke dalam agama Islam kalau diberikan zakat.
ya dia adalah seorang non-muslim yang berpotensi masuk ke dalam agama Islam ketika diberikan zakat, supaya kuat keimanannya, supaya dia tidak ragu-ragu untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka dalam keadaan seperti itu boleh. Tapi kalau dia adalah seorang kafir, non-muslim yang bukan seperti itu sikapnya, ya tetapi dia adalah seorang kafir atau non-muslim yang tidak ada keinginan untuk masuk ke dalam agama Islam dan dia dalam keadaan fakir, maka wallahu alam tidak diberikan harta zakat tersebut kepada orang tadi. Tapi kalau kita ingin membantu atau ingin bersedekah, maka diberikan tapi bukan dari uang zakat. Diberikan tapi bukan dari uang zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh saudari kita Ummu Mairo di Aceh tadi. Baik, berlanjut ke penelpon kita selanjutnya. Datang dari Bandung, dari Ibu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Iis, kami persilakan. Izin bertanya Ustaz. Begini, saya tuh menyimpan uang tabungan anak-anak. Banyak anak-anaknya yang menabung pada saya. Dan di sini nggak ada, ya jauh sekali sama bank syariah. Dan saya terpaksa uang itu karena agak banyak kan, jadi disimpan di bank, bukan bank syariah. Terus setiap 3 bulan sekali saya cek di rekening itu kan ada bunga dan ada adminnya gitu. Saya hitung dan selisihnya itu karena saya pengen bersih itu uang, yang selisihnya itu saya belikan makanan dan dibagikan kepada anak-anak. Dan saya tanyakan itu boleh apa tidak. Ya saya tahu kan itu bukan sedekah yang tidak ada pahalanya gitu ya. Nah seperti itu boleh apa tidak kalau dibagikan lagi sama anak-anak. Baik, Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk jawabannya. Ya. Apa yang dilakukan oleh ibu menyimpan di bank konvensional, kalau memang dalam keadaan darurat maka diperbolehkan, dan seperti yang ibu lakukan, kita harus pisahkan antara bunga dengan uang kita. Dan apa yang dilakukan sudah bagus, dipisahkan dan ditanyakan kepada pihak bank berapa jumlah bunga kita. Dan untuk penyalurannya, maka sebagian ulama kita ada yang mengatakan bahwa uang riba tersebut, bunga riba tersebut disalurkan ke fasilitas-fasilitas umum. Seperti misalnya jalan umum atau WC umum, dengan niat untuk melepaskan, bukan niatnya untuk bersedekah, tapi niatnya adalah untuk melepaskan diri kita dari uang yang haram tadi. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama, mereka mengatakan bahwa bunga riba tersebut disalurkan ke fasilitas-fasilitas umum. Adapun untuk kepentingan pribadi, maka ini tidak boleh. Seperti misalnya untuk membeli pakaian pribadi atau untuk membeli makanan kebutuhan pokok sehari-hari, maka ini tidak diperbolehkan yang demikian menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga wallahu alam, lebih hati-hatinya untuk di masa yang akan datang kita gunakan bunga riba tadi untuk fasilitas-fasilitas umum saja, ya, untuk pembangunan jalan atau pembangunan WC bisa dititipkan ke misalnya masjid yang sedang membangun WC misalnya, atau
pihak-pihak yang mereka sedang membuat fasilitas umum. Adapun dengan cara memberikan makanan untuk anak-anak, maka wallahu alam, yang sudah berlalu biar berlalu, tapi untuk di masa yang akan datang lebih baik kita salurkan untuk fasilitas umum. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakallah khairan atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudari kita Ibu Iis dari Bandung tadi. Dan ada sedikit waktu lagi Ustaz untuk kita bisa menjawab mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya, yang datang dari meja redaksi. Ini saudara Desi Habib, pertanyaannya adalah apakah ada yang dimaksud dengan jin nasab? Apakah seorang anak yang terkena jin nasab sedangkan anak tersebut tidak tahu? Apakah anak itu terdampak dosa dan apa yang harus dilakukan anak tersebut jika saat ini dia terkena gangguan jin nasab, Ustaz? Dan ujian diganggu jin itu terasa amat berat. Apakah ada janji Allah pahala yang besar bagi orang yang diganggu jin atau sihir? Barakallahu fikum. baik. Kalau itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh nenek moyang, maka tentunya yang salah bukan si anak, tapi nenek moyangnya yang melakukan perjanjian yang batil dengan jin-jin tersebut. Dan apabila seorang anak telah mengetahui yang demikian, maka kewajiban dia tentunya memutuskan perjanjian tersebut. Karena ini adalah perjanjian yang tidak diperbolehkan untuk dipenuhi. Apabila seorang anak sudah tahu, sudah mengenal tauhid, mengenal sunnah, dan mengetahui ini adalah perjanjian yang batil, maka tidak boleh dia menyempurnakan perjanjian tadi. Dia harus segera memutuskan perjanjian tadi, membatalkan perjanjian tersebut. Karena perintah untuk memenuhi perjanjian, menyempurnakan perjanjian, ini di dalam perjanjian yang hak. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menyempurnakan perjanjian. Dan yang maksud adalah perjanjian yang benar, perjanjian yang tidak menyelisih syariat. Adapun perjanjian dengan jin-jin tersebut, ya untuk menjaga, untuk dan lain-lain, maka ini tidak diperbolehkan yang demikian. Bagaimana apabila seorang anak ternyata dia terkena musibah ini? Ada di antara nenek moyangnya yang telah melakukan perjanjian dengan jin, maka yang pertama adalah memperbanyak keimanan dan juga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak zikir pagi dan juga petang, menjaga zikir-zikir yang lain, banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah melakukan ruqyah syar'iyah. Melakukan ruqyah syar'iyah. Kemudian yang ketiga adalah memutus semua bentuk perjanjian dengan jin-jin tersebut. Apabila di sana ada leluhur yang pernah melakukan perjanjian dengan jin-jin tersebut, maka harus ada niat dalam hati kita untuk melepaskan, membatalkan semua ikatan tersebut. Dan hanya bergantung kepada Allah. Allah SWT dialah yang akan menjaga. Bukan jin-jin tersebut yang akan menjaga. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman. Kemudian yang keempat adalah berusaha untuk melakukan penjagaan yang disyariatkan. Seperti misalnya seorang membaca Al-Baqarah di rumah. Yang disebutkan dalam hadis bahwasanya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kemudian juga seorang ketika datang waktu maghrib, dia berusaha untuk menutup
pintu-pintu, jendela, dan jangan sampai seseorang menyimpan di dalam rumahnya jimat-jimat, pusaka-pusaka, dicek di lemari dan tempat-tempat yang lain kalau masih ada di sana benda-benda tersebut yang mungkin peninggalan nenek moyang, peninggalan ayah, peninggalan mbah dan seterusnya, maka dibakar, dibuang. Nah, selama benda-benda tersebut masih ada, maka bisa menjadi sebab sulitnya seseorang terlepas dari jin nasab tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakallah khairan atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita tadi yang bertanya, dan pertanyaan tadi dan jawaban dari Ustadz sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustadz. Dan ada informasi menarik nih bagi para pemirsa setia Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Untuk menemani pagi Ramadan produktif kita, maka layanan live interaktif Fatwa TV Jalan Lurus bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhullah Ta'ala akan hadir di waktu yang berbeda dan siap membersamai para pemirsa dan para pendengar di pagi produktif Ramadan kita nanti insya Allah. Maka Jalan Lurus, live interaktif Jalan Lurus akan hadir bersama para pemirsa dan para pendengar di hari Kamis setiap pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan kesempatan bertanya langsung dan meraih hikmah dari kajian penuh makna bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhullah Ta'ala. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, pemirsa Fatwa TV, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwalnya sudah ditentukan. Untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami yaitu www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Kami juga mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda sekarang. Usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.